Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dengan saya, Pastor Andreas Rustin, dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini gereja mengajak kita untuk memusatkan perhatian kepada penginjil Yohanes. Dialah yang dikenal sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan kita melihat bagaimana Yohanes tampil sebagai murid yang sebagai contoh dia juga turut menyaksikan Yesus dalam kemuliaannya bersama Petrus dan Yakobus di puncak Gunung Tabor. Dan kita juga ingat Yohanes adalah murid yang bersandar pada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Tetapi Yohanes bukan hanya sosok murid yang melekat pada Yesus dalam kondisi yang baik-baik saja, tetapi juga dalam sengsara dan penderitaan Yesus. Kita ingat bagaimana Yohanes juga berdiri di kaki salib bersama dengan Bunda Yesus, Bunda Maria. Dia setia, dia tidak lari meninggalkan Tuhan Yesus seperti murid-murid yang lain. Dan dalam kisah Injil hari ini yang dipetik dari kisah kebangkitan, ketika para wanita bercerita tentang makam Yesus yang telah kosong, Petrus dan murid yang dikasih oleh Yesus itu berlari menuju ke makam. Dan dikatakan oleh penginjil Yohanes, murid yang dikasih oleh Yesus ini berlari lebih cepat dan sampai ke makam tersebut. Lihat, cinta yang besar menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam effortnya, lebih di dalam daya juangnya. Dan dialah yang juga melihat dan percaya. Kalau Petrus hanya melihat, murid yang dikasih oleh Yesus melihat, dan dia percaya Tuhan Yesus telah bangkit. Sosok penginjil Yohanes adalah contoh dan teladan kita dalam kemuridan. Bagaimana kita belajar menjadi pengikut Yesus. Adakah kita juga punya cinta yang besar dan dalam? Saya berikan contoh kepada Anda, jika Anda memiliki cinta yang besar dan dalam kehidupan keluarga Anda, terhadap pasangan Anda, terhadap anak-anak Anda akan memberikan usaha yang lebih untuk membahagiakan orang-orang yang Anda cintai, bukan? Ketika Anda bekerja, meskipun membanting tulang dalam kerja keras, Anda tetap merasakan ada sukacita dan Anda akan melakukan lebih dan lebih lagi. Dan juga bahkan ketika Anda sadar bahwa dalam diri Anda harus berubah, Anda juga belajar untuk berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Dan saya tahu itu membutuhkan usaha dan daya upaya yang lebih juga. Maka mari kita belajar seperti penginjil Yohanes dalam kemuridan kita. Tidak usah berpikir terlalu jauh bagaimana hidup Anda sebagai seorang murid Yesus secara pribadi. Apakah Anda lebih dalam hal berusaha untuk meluangkan waktu berdoa, mendengarkan firman Tuhan? Apakah Anda berusaha untuk lebih menunjukkan dalam tindakan kasih Anda? Anda bertumbuh dengan tutur kata yang lebih santun, yang lebih meneguhkan orang daripada menjadi orang yang suka bertutur kata yang melukai hati sesama. Semoga dalam banyak hal kualitas kita sebagai murid juga semakin baik, semakin bertumbuh, dan Anda menjadi seperti Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.